tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Namaku Liana. Aku lahir dan besar di Indonesia. Seorang anak bangsa, tapi tidak pernah bisa diterima sepenuhnya oleh warga bangsanya sendiri. Non-pribumi, kata mereka. Aku datang ke Amerika membawa trauma luka. Aku datang ke sini bukan lari dari kemiskinan, tapi dari rasa ketakutan. Dari sebuah negeri yang seharusnya aku panggil tanah air, tapi justru menolak keberadaanku sebagai warga negara keturunan. Orang-orang menyebutnya peristiwa itu tragedi. Tragedi Mei 98. Pagi, Ci, berangkat kerja. Ci Liana, good morning, Ci. Iya, lagi nunggu jemputan. Kok tumben pagi-pagi udah jalan? Iya, masuk si pagi, gantiin si Elin. Lumayan kan overtime. Oh, gitu. Ya udah, salam buat teman-teman di pabrik ya. Iya. Ci, tunggu dulu, Ci. Ini gue bikin nasi kuning untuk di pabrik. Ada satu ekstra buat lu nanti makan siang. Aduh, terima kasih. Iya. Ada perayaan apa nih? Shh, lu jangan bilang-bilang ya, Ci. Kata lawyer gue, surat-surat gue udah kelar. Kartu hijau gue mau keluar. Wah, selamat ya. Sekarang udah tenang ya, Ci. Iya, terus kalau surat-surat lo gimana, Ci? Belum, Ci. Ih, lama juga ya, Ci ya. Udah deh, Ci, gak usah dipikirin. Sabar aja. Tuhan pasti kasih yang terbaik kok bagi lo. Amin. Ini nasi kuning yang biasa lu taruh di toko pendawa. Iya, tapi sekarang lauknya lain, Ci. Special edition nih. Ntar kalau lo demen PO gue ya. Oh, oke. Tak coba dulu ya. Iya, siap. Oke, bye. Oke, thank you, Ci. Bye. Aku menjahit bukan cuma karena hobi, tetapi juga untuk menyambung hidup. Aku menjahit untuk sebuah harapan untuk bisa hidup tenang dengan jati diriku apa adanya. Sebagai anak manusia yang lari dari negeri kelahiran untuk mencari perlindungan atas sebuah ketidakadilan. Good morning. How are you? I am well. Good morning to you. How are you today? Good. Cool. What can I help you? I'm here to have you pick up. Yeah. All right. All right. Thank you so very much. Thank you I paid when I came in, right? Okay. All right. Yeah. Have a good day. What can I help you today, sir? Just have one suit. I'm looking to get dry cleaned. Okay. Let me double check. Your total will be $12.75. And here's your receipt. Thank you so much. Have a good day and see you on Wednesday. Thank you. Have a good one. Aku istirahat dulu ya, Ci. Oke, nanti aku nyusul ya habis ini.
Wih, nasi kuning biar sendiri, Ci. Enggak, dikasih si Wendy. Wendy, acara apaan? Gratis ya dia? Dia bilang dia lagi coba menu lauk baru. Kalau enak bisa PO. Nih coba. Enggak ah, thank you. Gua nggak suka nasi kuningnya Ci Wendy. Oh iya. By the way, itu dia punya surat udah beres. Hah? Siapa yang bilang? Kata dia lah. Iya, dia juga cerita ke gue. Kamu nggak bawa bekal, Mila? Aduh, lagi bokek, harus bayar cicilan. Mending lah bayar cicilan daripada tuh si Yanto kerja duit habis buat main judi mulu di kasino. Mending duit habis buat main judi daripada habis dirampok. Capek-capek kerja, dirampok. Habis gajian, dirampok. Mendingan aku, duit habis tapi hati senang. Mana ada duit habis hati senang? Bohong lo. Kamu, baju branded tapi pusing nyicil. Lu ya, semua gaji dolar, kerja overtime, bokeh mulu, invest dong, invest. Invest di mana? Surat juga gak punya. Invest ikan cupang. Iya paling nggak tuh tabung di bank, buka rekening, jangan taruh di bawah bantal, mau jigong lu ntar. Atau kirim ke Indo, nabung di sana. Cie, pahlawan devisa. TKI dong. Ya kita semua memang TKI. Sorry ya, kalau aku mah expat. Sorry, kalau aku TKC. Tenaga kerja Cindo. Tenaga kerja cantik. Kini, aku pun hidup dengan status yang tidak jelas. Pengajuan visa suakaku ditolak. Di sini, aku seperti hidup dalam bayang-bayang gelap. Seperti benang yang tidak pernah diikat, kain yang tidak pernah dijahit, seperti pakaian yang tidak lagi diklaim pemiliknya. Apalagi minta dikirim duit. Kapan, Ce? Pulang ke Indonesia? Tabungan udah banyak dong. Bosan aku sama pertanyaanmu. Sudah aku bilang aku tidak akan pulang ke Indonesia. Ayolah, Ce. Indonesia udah gak kayak dulu lagi. Iya, mungkin buatmu tidak. Tapi buatku Indonesia bukan lagi rumah. Lagi pula hidupku di sini sekarang sudah tenang. Ya, syukurlah kalau Cece hidup tenang di sana. Tapi kapan-kapan berkunjung dong ke Indonesia. Aku kangen nih. Iya. Udah dulu ya. Aku lagi sibuk. Kamu jaga baik-baik di sana. Dengan ditolaknya pengajuan visa suakaku, kini aku harus memilih. Kembali ke negeri yang pernah menolak jati diriku, atau tetap tinggal di negeri ini yang tidak bisa menerimaku seutuhnya. Sekarang, setiap ketukan pintu terdengar seperti perintah pengusiran. Dideportasi untuk kembali ke negeri yang pernah menyakitiku. Hai, Ci. Hei, ayo masuk. Wah, tumben sekali nih. Maaf nih ganggu, soalnya mendadak nih. Gak apa-apa. Mendadak ada apa ya? Begini Ciliana, kita kan mau ngadain upacara kemerdekaan Indonesia di City Hall, tapi kita nggak punya bendera merah putih. Nah, kita kan butuh orang untuk jahit bendera. Ciliana bisa kan ya? Loh, di sini kan banyak orang Indo yang punya bendera Indonesia. Kan sering dipakai untuk pameran atau kegiatan Indonesia gitu. Iya, Ci, tapi benderanya tuh kecil-kecil, nggak ada yang besar. Sedangkan ini nanti akan dipasang di tiang benderanya City Hall. Kita butuhnya yang besar. Dipasangnya itu bersebelahan dengan bendera Amerika. Nggak mungkin, Ci, kita pakai yang kecil. Duh, gini ya. Kalian mau merayakan kemerdekaan. Kemerdekaannya siapa? Bukan aku. Aku belum merdeka. Belum merdeka? Gimana ya maksudnya, Ci, belum merdeka? Maksudku, bagaimana aku bisa menjahit bendera?
dari negara yang dulu warganya pernah membakar rumah ibuku. Iya, Ci, kami paham. Tapi kita tuh nggak tahu mesti kemana lagi. Dan ini kesempatan untuk kita, Ci. Ini akan menjadi pengibaran bendera pertama untuk Indonesia di Philadelphia. Ayo, Ci. Ini bukan tentang oknum orang-orang yang rasis itu, Ci. Ini tentang kita, tentang negara kita, tentang harapan orang-orang kita di Amerika sini. Ci, mesti kita pernah kecewa, tapi kecintaan terhadap Indonesia kita nggak pernah pudar, Ci. Karena ini jati diri kita, Ci, orang Indonesia. Ini kebanggaan kita, Ci. Kita bisa mengabdi walaupun jauh di negeri orang. Ini memang kelihatannya seperti kegiatan kecil, Ci, tapi berarti besar sekali untuk kita di sini. Oke, aku lakukan ini demi kekompakan kita sebagai komunitas Indonesia ya. Ini kayaknya, Ci. Bye. Ci, mesti kita pernah kecewa, tapi kecintaan terhadap Indonesia kita nggak pernah pudar, Ci. Karena ini jati diri kita, Ci, orang Indonesia. Ini kebanggaan kita, Ci. Kita bisa mengabdi walaupun jauh di negeri orang. Dek, tebak, aku lagi jahit apa? Apa? Baju? Bukan, ayo coba tebak. Iya, apa? Bendera Polandia. Kok Polandia sih? Indonesia? Buat apa, Ceh? Kita mau upacara bendera di City Hall, Balai Kota Philadelphia, dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia. Kerek bendera negara lain di City Hall emang boleh? Ya boleh, emang di Indonesia. Jangankan kibarkan bendera negara lain. Tulisan Cina aja nggak boleh, dibilang komunis. Itu kan zaman Cece di sini. Sekarang udah dirubah oleh Gus Dur. Tulisan Cina pun udah boleh, Ceh. Iya, tulisan Cina udah boleh. Kalau bendera? Ya, kalau bendera negara lain manapun di balai kota, ya nggak boleh, Ceh. Kok di Amerika ngebolehin sih? Karena mayoritas warga negara Amerika kan imigran. Mereka semua pendatang atau kakek neneknya pendatang dari negara lain. Nah, Amerika kan mengakui dui kewarganegaraan. Jadi boleh tetap mencintai negara asalnya. Jadi orang Amerika boleh tetap bangga sebagai anak bangsa negara lain? Boleh. Ibaratnya di Indonesia ya. Kan warga Indonesia juga datang dari berbagai suku. Dan mereka tetap bangga dengan sukunya. Misalnya bangga sebagai orang Jawa, Sunda, Batak, atau Papua. Kecuali tetap bangga menjadi orang Cina, nggak boleh. Sekarang udah boleh, Ceh. Tari barong saya aja udah ada di mana-mana. Cap gome aja udah lebih seru dan meriah. Oh gitu, udah boleh. Syukurlah. Jadi, Cece udah maafin Indonesia. Aku sekarang sadar, bukan negaranya yang salah. Mereka boleh bilang kita Cindo, Cina Indonesia, tapi aku di sini cinta Indonesia. Iya, ya udah deh, beresin tuh benderanya, jajang rapi ya. Siap. Aku setuju untuk menjahit bendera ini, seolah-olah seperti menjahit serpihan tubuhku sendiri. Bagiku, aku tidak sedang menjahit bendera, tapi aku sedang menjahit keberanianku untuk memaafkan, melupakan, dan mungkin untuk kembali pulang ke tanah air atau kembali menggantung harapan di negeri ini.
working. Give me all your money. Oh, shit, you stupid chick. Tolong bantu aku naik ke atas ya. Aku harus beresin jahit bendera merah putihnya. Hah, serius, Ci? Nggak nanti-nanti aja? Sudah nggak ada waktu lagi. Kan besok mau dipakai. Nggak usah, Ci. Sembuhin dulu. Gak apa-apa. Aku masih bisa lanjut jahit kok. Cik, tadi waktu di rumah sakit, polisi menanyakan soal kejadian itu loh. Nanya apa? Kalau Cik Liana bersedia untuk melakukan pelaporan soal perampokan itu, bisa dijadikan bahan untuk pengajuan U-Visa. Gitu loh, Ci. Iya, tadi lawyerku juga bilang begitu. Siapa tahu ini bisa menjadi harapan baru untuk Ciliana. Mungkin Tuhan memang membuatku menjahit harapan dengan caranya sendiri. Cederaku ini tidak seberapa dibanding luka lama yang masih tertanam di hatiku. Dan bendera ini mungkin bisa menyembuhkan luka lama ini. Hari ini, di antara gedung-gedung tinggi, aku bisa hormat kepada bendera negara kelahiranku. Bersebelahan dengan bendera negara di mana aku sekarang berdiri. Dan aku kini telah menjahit helai harapanku untuk bisa mengabdi pada keduanya. Tanah air, ku tidak ku